Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 19 Desember 2020. Bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 2 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 25a. Pada waktu itu ada seorang dari Sora dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang Nazir Allah." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.
Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kata-kata yang menjanjikan. Kita pasti pernah melihat iklan penjualan mengenai sebuah kawasan perumahan yang baru. Iklan itu mengatakan seperti ini, "Jika Anda membeli rumah di kawasan kami, Anda akan bahagia karena rumah kami sangat nyaman untuk dihuni dengan fasilitas lingkungan yang lengkap." Lalu ditampilkan foto sebuah keluarga yang tersenyum lebar dan tampak sangat bahagia. Perusahaan perumahan itu menggambarkan masa depan para pembeli rumah itu. Dalam bacaan Injil pada hari ini, malaikat Gabriel menyatakan kepada Sakaria bahwa istrinya, Elisabet, akan mengandung seorang anak yang akan diberi nama Yohanes. Mengenai Yohanes ini, malaikat Gabriel menyatakan bagaimana masa depan dari Yohanes sebagai berikut. "Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia, Yohanes, akan besar di hadapan Allah. Ia akan penuh dengan Roh Kudus. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan." Saudara-saudariku terkasih, apakah janji dari perusahaan perumahan itu akan benar-benar terjadi? Kita tidak bisa memastikan itu. Tapi bagaimana dengan kata-kata dari malaikat Gabriel? Apa yang dia katakan sungguh-sungguh terjadi. Ya, itu sungguh-sungguh terjadi. Yohanes sungguh-sungguh menjadi orang besar yang membawa banyak orang pada Yesus. Kata-kata yang sama dikatakan juga mengenai Yesus kepada Maria ketika malaikat Gabriel membawa kabar gembira pada Maria mengenai kelahiran Yesus
Dan sekali lagi, apa yang dikatakan Gabriel bisa kita percaya, apalagi perkataan Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Jika Yesus menjanjikan kepada kita, "Aku akan menyediakan tempat bagimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal," maka kita bisa katakan, "Amin, aku percaya kepadamu, Yesus." Itu akan sungguh-sungguh terjadi. Semoga demikian. Amin.